welcome. Ketemu lagi ya bersama Yanti 89 Channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama penonton pintar PKI cerdas. Sekarang cuacanya udah musim panas di Taiwan ya. Alhamdulillah lah, yang pasti kita masih diberikan nikmat sehat dan semoga selalu diberi rezeki yang lancar, amin. Nah, Yanti sekarang mau berbagi cerita ya guys. Nah sekarang kayak gini, Yanti sekarang bekerja di Taiwan. Mungkin Yanti sering bilang majikan Yanti baik, ya itu kita selalu berharap karena majikan kita baik, kita mintanya, kita berdoa dengan ucapan kita semuanya akan baik-baik saja, iya kan. Nah tapi ya guys, apa sih yang membuat Yanti bertahan di rumah ini? Karena Yanti selalu melihat di luar lah ya. Yanti di sini membersihkan rumah 2 lantai. Ini lantai yang kedua dan lantai yang ke bawah, yang di bawah itu yang sering Yanti bersihin. Itu pasti sahabat juga tahu lah ya. Nah di situ. Tapi yang membuat Yanti tetap bertahan di sini yaitu ketika Yanti sering mendapat sharing, sering mendapat curhatan, sering mendapat keluh kesah dari sahabat TKI bahwa di luar sana itu masih banyak yang tidak seberuntung kita. Nah, memang kalau kita egois, kita berpikir ini ya dengan gampangnya kita nyari kerjaan di Taiwan, apalagi dengan suasana yang seperti sekarang ini. Itu kita untuk pindah majikan pasti tergantung mulut kita lah ya, ngomong ke agensi dan majikan seperti apa. Kalau emang kita pinter pasti itu boleh. Nah yang membuat Yanti bertahan di rumah ini tuh banyak. Yanti sering mendapat sharing dari sahabat TKI ketika dia kerja mendapatkan makanan yang seperti apa gitu. Yanti sini sering berantem masalah makanan sama majikan, sering berantem, mungkin sering banget berantem gitulah ya. Tapi Yanti berani ngomong ke majikan. Nah di situ Yanti berpikir lagi, oh di luar sana masih banyak yang tidak seberuntung aku ketika membahas tentang makanan. Itu dari hal makanan. Nah dari segi kerjaan, Yanti di sini membersihkan rumah 2 lantai. Bangun nggak tentu, kalau musim panas kakeknya bangun jam setengah 6, jam 5 Yanti bangun pindah tempat gitu ya, bangun bikinin susu buat kakek di depan TV, Yanti tidur lagi. Itu kalau Yanti berpikir ke situ ya. Terus nanti Yanti tidur lagi jam 5 atau jam 6, Yanti bangun jam 7 bikin sarapan. Itu seperti itu. Nah bikin sarapan jika selesai jam 8 setengah 9 majikan kakek sudah pada pergi ke kantor. Dan Yanti di sini bersyukur walaupun membersihkan rumah 2 lantai, di rumah nggak ada majikan, nggak pernah dikomplain ini itu itu dari segi kerjaan. Nah sampai sore pun ya namanya Yanti kerja pagi itu udah beres ya, sorenya Yanti udah nyantai. Itu di situ, itu enaknya di situ di sini. Dan ketika Yanti melihat dari sahabat TKI keluh kesah itu kerjanya gimana, bayangin ada yang bersihin rumah lebih dari 2 lantai, walaupun itu bekerja di luar job, tapi karena nggak keberanian mental kita untuk melapor dan nggak begitu banyak bukti, jadinya ya kita merasa ya udahlah, aku yang membuat aku bertahan. Itu terakhir itu Yanti berpikir ke situ. Belum di luar sana masih banyak yang namanya kerja, jaga nenek, jaga kakek 24 jam, kakeknya rewel, kakeknya cerewet, neneknya rewel, neneknya cerewet. Itu masih banyak sekali. Dan alhamdulillah di sini Yanti berpikir kakek Yanti masih sehat. Ketika kakek kerja ke kantor, Yanti juga nggak ngurusin apa-apa, kakek juga masih bisa ngapa-ngapain sendiri. Itu dari segi pekerjaan. Nah dari segi liburan, Yanti pun mempertimbangkan lagi di sini. Di sini Yanti libur bebas. Ya sebenarnya nggak bebas-bebas acan, nggak bebas-bebas banget. Yanti libur bebas. Nah terus kalau kayak kakek lagi keluar libur, kakek 5 hari, 3 hari, 2 hari, Yanti di rumah
walaupun harus berdebat sama majikan, Yanti ya tetap aja keluar, boleh keluar. Itu di situ asal kerjaan udah beres, ya Yanti boleh keluar. Itu enaknya di sini kayak gini. Dan kalau mau libur hari Minggu pun, ya ketika di rumah ini nggak ada acara, Yanti boleh libur. Bahkan kalau ada acara pun, Yanti maksa, Yanti pengen libur, Yanti di sini boleh libur. Itu dari segi libur. Tapi kalau Yanti mikir nggak enaknya, bisa kebayang nggak sih? Yanti kerja di sini, ini ibaratnya emang Yanti baru datang dari Indo ke rumah ini. Tapi ini bukan yang pertama kali Yanti di Taiwan. Tapi apa? Yanti bukan yang pertama kali di Taiwan dan Yanti dapat majikan ini. Kalau nggak libur, Yanti tuh nggak bisa keluar rumah. Bayangin, pasar di depan rumah loh, cuma nyebrang jalan doang. Jalan cuma berapa menit, nyebrang jalan doang itu pasar. Tapi Yanti bahkan nggak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Karena Yanti nggak dikasih kunci sama majikan. Kebayang nggak jenuhnya setiap hari, nggak pernah keluar rumah, hanya melihat matahari lewat jendela. Itu yang Yanti rasain. Tapi ya Yanti masih bersyukur. Bersyukurnya apa? Yanti selalu melihat, bukannya merendahkan ya, nggak merendahkan, enggak. Yanti hanya selalu bersyukur. Yanti merasa Yanti ada di posisi ini, itu udah bersyukur banget. Karena ketika kita melihat di luar sana, masih banyak yang tidak seberuntung kita. Kita menganggap diri kita ini orang yang beruntung, itu gitu ya. Ya di luar sana masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Coba bayangin ya, karena Yanti sering banget lah ya, apalagi Yanti itu kan channelnya kebanyakan info seputar TKI ya, jadi banyak banget Yanti mendapat keluh kesah dari sahabat TKI yang seperti apa gitu ya. Ketika mereka musim panas, tidur nggak pernah dikasih kipas, nggak dikasih AC, terkadang harus ada yang beli kipas sendiri karena saking nggak kuatnya di Taiwan seperti apa panasnya. Ketika musim dingin, terkadang selimut aja ada yang harus beli sendiri. Itu ada ya, beneran loh ya, karena temen Yanti di belakang pun ada. Tapi kalau kita menyadari setiap pekerjaan itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau kita mau mikir kita cuma melihat hanya nggak enaknya aja, ya kita nggak bisa bertahan di rumah itu. Tapi kalau kita berpikir, coba dong kita bandingin sisi negatifnya dan sisi positifnya itu seperti apa. Insya Allah sepahit apapun kita akan bisa finish melewati 3 tahun. Yang penting sabar, ikhlas. Kita mengerjakan sesuatunya dengan ikhlas, biar apa yang kita dapatkan, rezeki kita, gaji menjadi berkah barokah. Dan ya kita ingat tujuan kita merantau kemanapun berada, di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Korea, Jepang, ya tujuan kita hanya untuk menumpang hidup bakal sukses di Indonesia. Itu sebenarnya yang terjadi seperti itu. Jadi janganlah kita sedikit-sedikit mengeluh, janganlah kita sedikit-sedikit gaji kamu kecil, kerja kayak gitu-gitu. Ya kalau kita melihat ke situ, kita nggak ada cukupnya gitu. Tapi kita belajar lah, cobalah gitu. Tapi kalau kita melihat nih sahabat TKI Yanti yang ada di Kosium kemarin teleponan sama Yanti karena dia mencari saran gitu ya. Dia gaji 17, padahal sebenarnya di Taiwan itu yang namanya makan itu harus ditanggung majikannya, tempat tinggal yang layak itu harus ditanggung majikannya. Tapi kenyataannya ya kita nggak bisa menyalahkan mbaknya, atau terkadang harus menyalahkan majikannya. Tapi kalau sebenarnya kita ngomong untuk masalah makanan, kita bisa ngomong ke majikan, ke agensi, itu sebenarnya kita bisa. Cuma terkadang ya kita lah males debat, lah biarin aja aku udah nyaman. Tapi kita yakin loh,
rezeki mereka yang gaji 17.000 terhadap dengan kita yang 26.000, 30.000, bahkan 35.000, itu terhadap sisanya sama kok, nggak beda jauh. Itulah rezeki, sudah ada takarannya masing-masing. Jadi buat sahabat TKI, jangan suka mengeluh ya, tetap semangat. Karena kita sadar kerja dengan gaji standar 17.000 itu anggap aja 8.500.000, itu kita sudah di Indonesia untuk mendapatkan uang seperti itu kita kerjanya pasti udah pontang-panting banget, bukan? Itu seperti ya, kita harus tetap mensyukuri, kita semangat belajar menjadi orang yang sabar, selalu ikhlas dalam hati, ikhlas karena lillahi ta'ala, ikhlas karena benar-benar bekerja untuk keluarga. Nah, ini cerita Yanti hari ini, tetap semangat, pokoknya sukses, ingat dengan tujuan kita, jangan sampai kita udah di negara orang, kita terlena dengan dunia di sini, kita sampai lupa dengan tujuan kita. Pesan-pesan Yanti, semoga pulang membawa kesuksesan. Salam cerdas, salam sukses, dan salam rengges. Bye bye.